Baik, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Saya percaya Bapak Ibu dimanapun saudara berada, mari sama-sama kita siapkan hati kita beribadah kepada Tuhan. Saya percaya sejak PSBB sampai sekarang PPKM, saya tahu Tuhan pasti menolong setiap kita. Kalau dulu Dia tolong, sekarang bahkan sampai selama-lamanya Tuhan pasti tolong setiap kita. Mari sama-sama kita bawa hati kita kepada Tuhan. Kita sama-sama bersyukur, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan hari ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, mengucap syukur untuk kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami. Sekalipun kami tidak bisa bertatap muka secara langsung, tetapi kami boleh beribadah lewat setiap acara Gereja GBI Maranatha Tuhan Yesus. Kami percaya secara online Tuhan, kami hendak memuji menyembah Engkau. Kami percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami bawa hati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami naikkan syukur dan berdoa. Mari Engkau yang di rumah sama-sama kita katakan amin, amin. Mari datang kepada Tuhan saudaraku. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kami percaya kasih setia Tuhan selalu baru. Mari sama-sama dari awal katakan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Katakan amin. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari bersama-sama buka kedua tangan berkata, lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari bersama-sama buka kedua tangan saudara berkata, lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala,
tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari buka kedua tangan sama-sama. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari bersyukur. Kasih-Nya ajaib, kasih-Nya selalu baru, kebaikan-Nya, kemurahan-Nya dinyatakan. Haleluya, haleluya. Mari bawa hati kita menyembah Tuhan dalam situasi apapun. Kita tetap berkata, Tuhan Yesus tetap baik bagi kami. Kami percaya Kau lanjutkan kebaikan-Mu. Kami menyembah. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Kami sembah. Haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Dalam keadaan terpuruk sekalipun, kami percaya tidak pernah membatalkan rancangan-Mu yang dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Engkau berkata Kau membawa kami terbang tinggi seperti Raja Wali mengatasi badai. Demikianlah hidup kami, Kau bawa kami lebih tinggi Tuhan. Bersama dengan Engkau Tuhan di masa-masa yang sulit, kami percaya pemeliharaan penyertaan Tuhan selalu sempurna bagi setiap kami. Haleluya. Mari buka kedua tangan Bapak Ibu di hadirat Tuhan, bersama-sama berkata, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Mari bersama-sama berkata, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Mari yang percaya tidak ada mustahil bagi orang-orang percaya. Dia berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya.
Kami percaya Tuhan, sukacita kami melimpah sebab Engkau ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus yang bersukacita sama-sama kita katakan amin. Amin. Tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Yang di rumah dimanapun saudara berada, mari sama-sama kita bertepuk tangan bagi Tuhan saudara. Kita memuji Tuhan seperti kita sedang ada di gereja saudaraku. Haleluya. Amin. Sama-sama katakan, wow, bahwa Tuhan juga gunung batuku. Amin. Bahwa Tuhan juga kota bentengku, kota bentengku. Terima kasih Tuhan. Bahwa Tuhan juga penolongku, penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Bahwa Tuhan juga, bahwa Tuhan juga gunung batuku. Terima kasih Tuhan. Bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku. Siapa? Yaitu Allahku dan gunung batuku. Mari angkat tangan sama-sama. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang. Bapak Ibu dari awal katakan bahwa Tuhan juga gunung batuku. Amin. Bahwa Tuhan juga kota bentengku, kota bentengku. Oh, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Mari lambaikan tangan sama-sama. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Sama-sama berkata, aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Tempat perlindungan, tempat perlindungan yang tinggi. Oh, tempat perlindungan yang tinggi. Tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Saya percaya Dialah tempat perlindungan kita, Dia keselamatan kita, Dia perisai kita. Mari bersama-sama kita menyiapkan hati kita, saudaraku, diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Kami percaya Engkau tahu yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Engkau penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup
pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Mari bersama-sama dari awal katakan, saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Mari buka kedua tangan Bapak Ibu di hadiratnya. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang hanya Yesus, hanya Yesus penolong yang hanya Yesus penolong yang setia. Kami percaya Engkau penolong kami yang setia, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dalam hadirat-Mu kami disembuhkan Tuhan. Dalam hadirat-Mu kami dipulihkan Tuhan. Dimanapun umat-Mu berada ya Tuhan, kami percaya hadirat-Mu ada bersama-sama dengan umat-Mu. Sebentar kami akan diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan biarlah perkataannya keluar berasal dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu dan kami semuanya siap diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, umat Tuhan yang percaya sama-sama kita katakan amin, amin. Shalom jemaat Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada, saya percaya kita semua berada dalam keadaan yang baik dan sehat. Saya berdoa agar setiap dari kita senantiasa ada dalam penyertaan, perlindungan, dan pemeliharaan Tuhan. Ibadah doa malam diadakan setiap hari Jumat pukul 7 malam secara online melalui media Zoom. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan link untuk mengikuti ibadah doa malam, dapat menghubungi sekretariat atau melalui WhatsApp yang tertera pada layar. Ibadah sekolah minggu dan ibadah raya minggu depan tersedia secara online melalui YouTube channel GBI Maranatha mulai pukul 9 pagi dan dapat diakses sepanjang hari. Bapak Ibu bisa mendapatkan update terbaru mengenai info gereja melalui akun sosial media GBI Maranatha yang terdapat di dalam Facebook, Instagram, dan YouTube GBI Maranatha. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan, baik itu persembahan umum, persembahan persepuluhan, maupun persembahan diakonia, dapat memberi dengan cara transfer ke nomor rekening yang tertera pada layar. Atau Bapak Ibu juga bisa memberi dengan cara scan QR Code yang tertera pada layar. Ibadah raya hari ini juga akan disertai dengan perjamuan kudus.
Bapak Ibu yang belum sempat mengambil roti dan anggur yang telah disediakan di gereja, dapat mempersiapkan secara mandiri yaitu roti kecil, biskuit ataupun crackers, dan air sirup, air teh ataupun air anggur berwarna merah sebagai pengganti dari lambang tubuh dan darah Kristus yang akan kita makan dan minum ketika perjamuan kudus nanti. Demikian pengumuman yang dapat saya sampaikan untuk pekan ini. Dimanapun Bapak Ibu berada, tetap patuhi protokol kesehatan yang ada dengan cara selalu menjaga jarak, rajin mencuci tangan, dan tetap menggunakan masker untuk mencegah penularan virus corona. Dan mari bersama-sama kita menerima firman Tuhan hari ini. Shalom Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan. Hari ini kita bersyukur bisa bersama-sama mengikuti ibadah. Dan saya mau supaya kita semua untuk berdoa terlebih dahulu sebelum mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur karena mendapatkan kesempatan sekali lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami sadar satu hari kami akan menjumpai bahwa kebenaran firman Tuhan akan diangkat, sehingga kami mengalami kesulitan untuk mendapatkan kebenaran firman-Mu. Dan kalau hari ini kami bisa mendengarkan firman Tuhan, kami bersyukur Tuhan berbicara, Tuhan mengajarkan kebenaran, dan Tuhan memberitahukan rencana Tuhan dalam hidup kami. Firman Tuhan adalah panglima dalam hidup kami, menuntun kami dalam kebenaran. Kami bukan hanya mendengar, tapi kami mau melakukan firman Tuhan. Sebab orang yang berbahagia adalah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Jamah hati kami, dan biarlah kebenaran itu sampai di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, pernahkah saudara mendengar bahwa atau mengalami ketika saudara masuk ke dalam sebuah lift dan kemudian tiba-tiba liftnya itu sudah dipejet ke nomor berapa, ke lantai berapa, dan tiba-tiba saudara harus keluar karena mendengar liftnya berbunyi tetet. Dan beberapa orang harus keluar karena liftnya diisi oleh orang yang terlalu banyak. Itu bicara tentang kapasitas dari lift. Tapi bukan cuma lift. Pernahkah saudara di dalam rumah saudara, sementara tetangga kiri kanan listriknya menyala, lampunya menyala, dan hanya rumah saudara saja yang listriknya padam? Dan tahukah saudara, kenapa itu bisa terjadi? Lampu tiba-tiba padam, sebab kapasitas penggunaan listrik di rumah kita terlalu banyak, melebihi daya yang disediakan. Dan pernahkah juga saudara meniup balon? Ketika saudara meniup balon itu, tiba-tiba balonnya meletus, dar. Pernahkah enggak saudara bertanya, kok bisa meletus? Itu berbicara mengenai kapasitas dari balon itu. Angin yang ditiupkan terlalu banyak melebihi kapasitas dari balon itu. Daya tampung balon untuk menerima udara. Saudara-saudara, apakah yang dinamakan dengan kapasitas? Kapasitas itu berbicara tentang ruang yang tersedia. Kapasitas itu berbicara tentang batas maksimum yang ada. Atau kapasitas itu juga berbicara tentang daya tampung. Kemampuan atau kekuatan yang paling maksimal, paling optimal. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tidak banyak orang yang menyadari bahwa segala sesuatu di dunia ini ada kapasitasnya. Dan tahukah saudara apa yang terjadi ketika
sesuatu itu melebihi kapasitasnya. Sesuatu yang melebihi kapasitasnya tidak bisa bekerja, tidak bisa berhenti, tidak bisa berfungsi sebagaimana seharusnya. Kapasitas yang berlebih akan menyebabkan fungsi dari sebuah benda atau keadaan atau alat atau apapun juga menjadi tidak maksimal. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ternyata Alkitab juga berbicara tentang kapasitas. Nah, apa yang Alkitab sampaikan tentang kapasitas? Mari kita baca bersama-sama tentang Lukas, dalam Lukas 16 ayat yang ke-10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa benar dalam perkara-perkara kecil, saya ulangi, dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Menurut firman Tuhan, siapa yang setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar. Artinya adalah kapasitas itu dapat diperbesar. Bagaimana caranya Alkitab menyampaikan kapasitas itu bisa diperbesar? Kapasitas apa saja dapat diperbesar? Gimana caranya? Yang pertama, setia dalam perkara kecil akan memperbesar kapasitas. Saudara-saudara, Alkitab tidak membatasi bahwa hanya orang-orang tertentu saja kapasitasnya menjadi besar, punya kapasitas yang besar. Alkitab memberitahukan, Tuhan Yesus menjelaskan bahwa kapasitas dapat diperbesar, berlaku bagi setiap orang. Tidak ada orang yang dibatasi untuk lebih maju, lebih sukses, lebih berhasil. Prinsip memperbesar kapasitas adalah setia dalam perkara yang kecil. Satu-satunya pembatas mengapa orang tidak maju, mengapa kapasitasnya itu-itu saja. Satu-satunya pembatas menurut Alkitab adalah karena orang tidak setia dalam perkara kecil. Ini berurusan dengan diri kita. Kita tidak berkembang bukan karena orang lain. Kita tidak bisa maju bukan karena orang lain. Kita tidak berhasil bukan karena orang lain. Kita tidak pernah berkembang karena kita kurang setia dalam perkara kecil. Itu sebabnya saya mau menyampaikan kepada saudara-saudara yang hari ini mendengarkan firman Tuhan. Jangan pernah meremehkan hal-hal yang kecil. Orang seringkali menganggap yang kecil itu tidak terlalu penting. Ingat, yang kecil itu menurut Tuhan Yesus justru menyebabkan orang bisa menjadi besar atau tetap atau tidak berkembang. Saudara-saudara, jangan pernah meremehkan hal-hal yang kecil. Pernahkah saudara mendengar gara-gara terlambat beberapa menit datang ke pertandingan yang sudah diselenggarakan, pebulu tangkis kita yang sangat terkenal pada zaman tahun 80-an, Lim Swee King, harus dididis, tidak bisa mengikuti pertandingan karena terlambat. Jangan pernah meremehkan hal-hal yang kecil, tugas-tugas yang rutin, hal-hal yang kita hadapi sehari-hari, yang kita menganggap kita nggak perlu berpikir, kita nggak perlu lagi mengapa-apakan, ya sudah biarlah dikerjakan sebisanya. Tapi ternyata firman Tuhan mengatakan hal-hal yang kecil menentukan kapasitas kita. Apakah kita akan berkembang, apakah kita akan maju, ditentukan bagaimana kita melakukan hal-hal itu. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan,
Saya sering berkata kepada orang-orang yang ada di sekitar saya, betapa pentingnya mengucapkan salam kepada orang lain. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kalau terima telepon, saya berbicara kepada staf saya, salam, sapalah orang lain dengan shalom. Selamat pagi, apa yang bisa saya bantu? Hal-hal yang kecil itu memang jarang orang lain perhatikan dalam hidup. Tetapi hal-hal yang kecil itu menentukan masa depan. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, saya ingat ketika Jena itu masih berusia, anak saya yang perempuan, berusia sekitar 5 tahun, 4-5 tahun, yang masih lucu-lucunya 4-5 tahun. Suatu pagi ketika dia ada di gereja bersama dengan saya, dengan keluarga mengikuti ibadah hari Minggu. Dia ada di bawah, kami ada di lantai 2. Dan ketika ibadah itu sedang berlangsung, ada yang terlambat. Dan ketika terlambat dia datang, dia disapa sama anak saya, Jena. Shalom Om, selamat pagi. Saudara-saudara, ucapan shalom selamat pagi yang diucapkan oleh Jena itu ternyata membuat jemaat yang datang itu kaget. Lalu dia senyum dan dia nggak tahu kalau itu anak saya. Dan dia bilang begini, Noni kamu anaknya siapa? Saudara-saudara setelah tahu bahwa itu anak saya, lalu jemaat itu mendatangi saya. Karena dia jemaat baru. Dan dia bilang begini, Pak Heno, anaknya Pak Heno kok lucu ya. Saya itu datang ke gereja tadi hati saya agak gelisah dan jengkel karena ada langganan yang kurang menyenangkan. Tapi setelah saya mendengar ucapan shalom, selamat pagi Om, ternyata hati saya itu bisa tenang. Saudara-saudara, lalu dia bilang, kalau Pak Heno nggak keberatan, saya mau mengikutkan Jena asuransi saya yang bayar. Selamanya saya yang bayar, Pak Heno nggak usah bayar. Nggak usah tersinggung ya Pak, saya ini hadiah. Karena hati saya yang panas tadi jadi dingin gara-gara diberikan ucapan shalom. Saudara-saudara, saya melihat bahwa hal-hal yang kecil itu ternyata tidak boleh dianggap remeh. Sekalipun mungkin banyak orang bilang, hal yang kecil ngapain dipersoalkan. Tapi saya menemukan hal-hal yang kecil itu ternyata serius. Saudara-saudara, bukan cuma kita tidak boleh meremehkan, tapi hal-hal yang kecil itu harus dikerjakan dengan sebaik-baiknya, seperti untuk Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, berapa banyak orang itu menganggap remeh hal-hal yang kecil. Menepati janji misalnya, berjanji kepada seseorang, apakah itu dengan orang lain atau kau berjanji dengan orang satu rumah, entah istri, entah suami, entah anak. Seringkali kita menganggap, oh gak apa-apa, sudah gak apa-apa. Saya mau menyampaikan kepada saudara-saudara, bahwa saya pernah punya pengalaman, pulang dari Amerika dan kemudian duduk dengan seorang pilot yang berasal dari Amerika, warga negara Amerika. Dan ketika kita ngobrol, ada satu hal yang dia sampaikan kepada saya. Dalam bisnis, Pak Heno, jangan pernah sekali-kali berbisnis dengan orang yang tidak bisa menepati janji. Sebab dia meremehkan hal-hal yang sangat penting. Dan dapatkah kita mengharapkan untuk hal-hal yang besar kalau dia menangani dan bekerja sama dengan kita? Itu sebabnya saudara-saudara, kalau saudara tidak bisa menepati janji, sebelum hal itu terjadi, usahakanlah untuk menelpon, memberitahu, dan ucapkan maaf.
Dan sedapat mungkin saudara-saudara ketika saudara mengucapkan maaf itu bukan lip service, tapi tulus dari hati bahwa kita benar-benar minta maaf. Kita menyesal kenapa itu harus kita lakukan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kerjakan hal-hal yang kecil sebaik-baiknya seperti untuk Tuhan. Dan firman Tuhan mengajarkan, setia dalam perkara kecil memperbesar kapasitas. Saya ingat firman Tuhan di dalam kitab Kejadian, kita menemukan seorang tokoh yang jelas menggambarkan setia dalam perkara kecil, dipromosikan oleh Tuhan dalam perkara-perkara yang besar. Tentu saudara tidak asing dengan satu nama, yaitu Yusuf. Saudara-saudara, Yusuf dijual oleh kakaknya. Dan Yusuf akhirnya ada di Mesir. Dan apa yang harus dijalani oleh Yusuf? Ada 3 hal yang saudara bisa temukan dalam sejarah perjalanan Yusuf. 3 tempat di mana dia mendemonstrasikan kesetiaannya. 3 hal dia melakukan dengan setia apa yang diberikan kepada dia. Yang pertama ketika ia berada di rumah Potifar, seorang pejabat tinggi kerajaan. Dalam Kejadian 39 ayat yang ke-6 dikatakan begini, segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apapun selain dari makanannya sendiri. Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Menurut saudara, apa yang dilakukan oleh Yusuf sehingga Yusuf memperoleh kepercayaan untuk melakukan segala sesuatu di rumah istri, di rumah Potifar, semuanya diserahkan kepada Yusuf. Apakah dia hanya bekerja kalau ada Potifar di rumah? Apakah dia bekerja kalau dia dilihat orang? Oh tidak. Semua orang tentu membicarakan tentang Yusuf, bahwa dia adalah orang yang dapat dipercaya. Dia melakukan hal-hal yang dipercayakan kepadanya dengan baik. Dia punya standar pengerjaan yang tinggi. Itu sebabnya akhirnya Potifar menyerahkan kepada Yusuf. Potifar menyerahkan seluruh isi rumahnya dalam kekuasaan Yusuf supaya ia mengaturnya. Ia setia jadi pembantu. Ia setia mengerjakan hal-hal yang sederhana. Dan karena dia difitnah oleh istri Potifar, ia harus masuk ke dalam penjara. Dan tahukah di mana ini posisi yang kedua yang dijalani oleh Yusuf? Dalam Kejadian 39 ayat 22 ayat 2 sampai 23 dikatakan, sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf. Karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Lagi-lagi kita melihat orang yang ketemu dengan Yusuf, lalu kemudian menyerahkan seluruhnya. Seluruh pengurusan penjara itu bukan cuma urusan makan, juga bukan cuma urusan kebersihan, bukan cuma urusan kesehatan, tapi juga urusan napi. Orang-orang yang di dalam penjara itu dengan berbagai macam karakternya, yang orang bisa jengkel, marah, dan tidak bisa menahan diri untuk melakukan tindakan kekerasan. Di sana Yusuf ditempatkan, bergaul dengan berbagai macam orang.
Ternyata banyak hal yang diserahkan oleh kepala penjara itu dikerjakan dengan baik. Sampai pada akhirnya saudara-saudara, Yusuf harus melakukan kepercayaan yang sangat besar yang diberikan oleh kepala penjara. Dan lagi-lagi firman Tuhan mengatakan, dan kepala penjara ayat 23 tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf. Kenapa? Sebab semua hal-hal kecil yang dipercayakan kepadanya beres. Seringkali orang itu kalau dipercaya satu tugas, selalu dikontrol, dievaluasi terus-menerus. Sekalipun hal itu adalah perkara yang sederhana. Ini tanda bahwa orang itu tidak bisa dipercaya. Kapasitasnya terlalu kecil. Tapi orang-orang yang mempunyai kapasitas yang besar selalu memulainya dengan perkara yang kecil. Sebab setia dalam perkara kecil memperbesar kapasitas. Jadi penjara itu beres di tangan siapa? Di tangan Yusuf. Beres di rumah Potifar untuk hal-hal membantu rumah tangga Potifar. Semuanya beres. Tapi bukan cuma itu saudara-saudara. Dia juga beres ketika ada di dalam penjara. Sekalipun pekerjaannya tidak menyenangkan. Sekalipun pekerjaannya itu bukan cita-cita dari setiap orang. Dan tentu saja termasuk Yusuf. Tapi Yusuf melakukannya dengan baik. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kepala penjara itu tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf. Sekarang yang ketiga, ini masanya promosi. Kalau orang setia dalam perkara-perkara kecil, waktunya untuk dipromosi. Ayat 43 mengatakan dalam pasal yang ke-41, di rumah Firaun atau di istana Mesir. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua. Dan berserulah orang di hadapan Yusuf, hormat. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. 44, berkatalah Firaun kepada Yusuf, akulah Firaun, tetapi dengan tidak setahumu, seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Ketika orang setia dalam perkara-perkara yang kecil, maka dia dipromosikan dalam perkara-perkara yang besar. Firman Tuhan mengatakan, dia punya potensi untuk menjadi besar melalui perkara-perkara kecil. Setia dalam perkara kecil dipromosi Tuhan. Dia menjadi orang penting di Mesir. Dia menjadi orang nomor 2 setelah Firaun. Firaun percaya bahwa dia dapat diandalkan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bagaimana dengan keadaan saudara hari-hari terakhir ini? Mungkin bisnis saudara sedang dalam kondisi kacau, tapi dapatkah saudara tetap setia dalam keadaan itu? Mungkin saudara sudah menabung terlalu banyak, dan kemudian gara-gara pandemik ini, saudara harus kehilangan semuanya. Dan sepertinya harus mulai dari nol lagi. Saudara harus yakin bahwa setia dalam perkara kecil akan memperbesar kapasitas. Kalau saudara bisa memulai lagi dengan baik, hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana, saya yakin saudara akan kembali dipercaya perkara-perkara yang besar. Yang kedua, saudara, yang terakhir. Kesetiaan membangun kepercayaan. Orang tidak bisa percaya kepada orang lain kalau tidak melihat, menguji kesetiaan seseorang. Jadi firman Tuhan memberitahukan kepada kita, ada korelasi yang kuat antara kesetiaan, kepercayaan, dan kapasitas.
Orang itu hanya bisa percaya kalau orang itu dapat melakukan hal-hal yang kecil dengan setia. Kepercayaan itu timbul, dibangun dari perkara-perkara kecil yang dikerjakan dengan setia, dengan kualitas, dengan mutu yang sangat tinggi. Saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan dalam Amsal yang ke-28 ayat 20, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Jadi ada korelasi yang kuat antara kapasitas yang besar dengan kepercayaan, antara berkat yang besar dengan kepercayaan. Dan kepercayaan itu selalu dimulai dengan kesetiaan yang ditunjukkan oleh seseorang. Firman Tuhan menyampaikan kepada kita dengan jelas bahwa ketika Yusuf di dalam penjara, kepala penjara itu mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Termasuk katanya di ayat yang ke-22, Kejadian 39. Segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri yang dipercayakan kepada Yusuf. Kenapa? Karena dapat dipercaya untuk hal-hal yang kecil sampai hal-hal yang besar. Dia dapat dipercaya, dimulai dari hal-hal yang kecil. Orang kaya yang sangat terkenal belakangan ini, yang berasal dari Asia, namanya Jack Ma. Ia mengatakan begini, kepercayaan adalah segalanya. Bagaimana keadaan hidup kita kalau nggak ada orang yang percaya sama kita? Bagaimana orang bisa percaya sama kita kalau kita tidak setia dalam melakukan hal-hal sesuatu yang kecil-kecil? Sebab hal-hal yang kecil itu orang akan melihat orang ini dari nol, dari nggak punya apa-apa, bisa mulai, bisa merangkak, dan kemudian dia mulai membangun. Tidak judi, tidak bermain perempuan. Dia tidak menghambur-hamburkan uang untuk hal-hal yang nggak penting. Saudara-saudara, pernahkah saudara melihat dan menyadari bahwa hal-hal yang kecil itu, dan kalau kita kerjakan dengan setia, itu menimbulkan, membangun kepercayaan dari pihak lain. Hari ini saya mau menyampaikan, kalau Jack Ma mengatakan kepercayaan adalah segalanya, maka Jack Ma terus kemudian melanjutkan kata-katanya, karena mereka percaya kepada saya, karena mereka mempercayai saya harus sangat loyal kepada mereka. Jack Ma mengatakan, kepercayaan adalah hal yang paling berharga yang bisa ia miliki. Mulai nol, gak ada orang yang tahu, gak ada orang yang kenal sama dia. Tapi dia mengerjakannya dengan setia. Ketika dia besar, dia menjaga kepercayaan itu jangan sampai hilang. Membangunnya susah, tapi meruntuhkannya gampang. Saudara-saudara, mulailah dari hal-hal yang kecil. Mimpi yang besar tetap kita jaga. Mimpi yang besar tetap kita pelihara. Jangan dibuang. Tapi orang tidak selalu tiba langsung di tempat yang tinggi, di tempat yang begitu seperti yang kita harapkan. Mulailah dari hal-hal yang kecil. Setialah dalam perkara-perkara kecil. Nanti Tuhan akan percayakan perkara besar. Kapasitasmu ditambah. Hal-hal yang besar perlu waktu. Hal-hal yang besar dimulai dari hal-hal yang rutin. Menjadi kebiasaan kita. Saya berdoa setiap saudara mengalami kemurahan dan anugerah Tuhan. Doa saya di tengah-tengah pandemik ini, tidak ada satupun yang mengalami kehilangan pengharapan. Sebab Tuhan akan memberkati saudara. Sekalipun sekarang kelihatannya kecil, jangan pernah lupa. Semua yang besar dimulai dari hal yang kecil. Kapasitas kita perlu diperluas.
Hati kita perlu diperluas dari perkara-perkara yang kecil. Kita syukuri. Dan Tuhan akan mempercayakan perkara yang besar. Sebab Tuhan melihat hal-hal yang kecil saja dia syukuri. Apalagi kalau orang ini diberkati dengan perkara-perkara yang besar. Itu sebabnya setiap kali saya melihat dan menoleh ke belakang tentang sejarah kehidupan saya menangis dan saya bersyukur bahwa apa yang saya lakukan sudah benar. Setia dalam perkara kecil, Tuhan akan terus mempercayakan perkara-perkara yang besar. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur. Kembali Tuhan mengingatkan kami, supaya kami tidak meremehkan hal-hal yang kecil. Sebab hal-hal yang kecil menentukan masa depan. Hal-hal yang kecil akan menyebabkan kami menjadi orang yang berhasil. Hal-hal yang kecil kalau kami tekun melakukannya, kalau kami setia, kami berintegritas di dalam segala sesuatu, Tuhan sudah menyediakan perkara-perkara besar, jabatan yang tinggi, berkat yang besar, dan hal-hal yang pernah kami mimpikan bisa menjadi kenyataan. Kami tidak susah, kami tidak gelisah dengan keadaan, sebab ada Tuhan yang firman-Nya dapat dipercaya. Terima kasih. Biarlah kemurahan dan anugerah Tuhan terus menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, hari ini kita akan melakukan perjamuan kudus. Saya minta semua saudara untuk mempersiapkan roti dan anggurnya. Sebab sebentar lagi kita akan mengikuti perjamuan kudus. Kalau saudara sudah siap, kita akan mengangkat roti ini tinggi melebihi kepala kita. Saudara-saudara, kita mengikuti perjamuan kudus ini bukan karena rutinitas, tapi ini adalah perintah langsung dari Tuhan Yesus, supaya kita mengingat korban Tuhan di atas kayu salib. Kalau nyawanya sendiri, Ia serahkan bagi kita. Tuhan sepertinya mau memberitahu kepada kita bahwa apa saja yang menjadi pergumulan hidup kita, Tuhan tahu dan Tuhan mampu untuk memberikan pertolongan. Ia memberikan segala-galanya karena Tuhan Yesus mencintai saudara. Mari saudara-saudara, kita angkat roti ini melebihi kepala kita. Semua bangkit berdiri dan kita menundukkan kepala. Sekarang dengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara, tubuhnya Tuhan Yesus sudah dipecah-pecahkan buat kita. Kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk korban-Mu di atas kayu salib. Kita angkat cawan anggur ini melebihi kepala kita. Kita bersyukur Tuhan sangat mengasihi kita. Mengingat korban Tuhan Yesus di atas kayu salib, hanya rasa syukur yang kita miliki. Semuanya dicurahkan untuk kita. Dan darahnya tercurah dari kepala, dari tangan, dari kaki, dari lambungnya yang ditombak dan mengucur darah. Yesus mencurahkan darahnya seluruhnya demi kita, supaya saudara dan saya dapat diselamatkan, yang sakit dapat disembuhkan, yang kekurangan mengalami kemurahan Tuhan, dan berkat Tuhan dicurahkan. Hidup kita didamaikan dengan Allah. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, kata Tuhan Yesus. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku.
Percayakah saudara, darahnya Tuhan Yesus sudah dicurahkan untuk kita. Kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab Engkau baik, Engkau sangat mengasihi kami, dan Engkau sangat mencintai kami. Terima kasih untuk korban-Mu. Hidup kami dijamin oleh Tuhan. Satu hari kelak, kalau rumah kami jadi, dan kami akan tinggal bersama dengan Tuhan. Sukacita karena berada dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah yang sangat mengasihi. Saudara-saudara, kalau ada di antara saudara yang susah, taruhlah tangan saudara di dada. Kalau ada sesuatu yang saudara sedang kumpulkan, ada beban yang terlalu berat, taruhlah tangan di dadamu. Aku berdoa buat engkau. Kalau ada yang sakit, taruhlah tangan saudara di bagian yang sakit. Dan saya akan berdoa buat saudara. Sebab di dalam tubuh kita mengalir tubuh dan darahnya Tuhan Yesus. Kita menyatu dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap beban berat, setiap masalah, setiap pergumulan, di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya engkau dilepaskan dan diberikan kekuatan yang baru. Engkau memiliki semangat dan memiliki pandangan ke depan bahwa tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan. Engkau ditolong dan mengalami kebaikan. Bagi yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, disembuhkan dan mengalami mujizat. Kuasa Tuhan dicurahkan. Hidupmu tidak lagi dalam sakit penyakit. Hidup penuh dengan keadaan yang sehat dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bilur Tuhan sudah menyembuhkan. Kuasa Tuhan sudah memberikan kemerdekaan. Hanya di dalam Tuhan kami menyumpai kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, kita bersyukur bahwa hari ini kita bisa mengikuti ibadah dan juga diberkati dengan perjamuan kudus. Saya yakin ada pertolongan dalam hidup orang yang dicintai Tuhan. Jangan pernah kehilangan pengharapan. Sebab apapun yang kita punya, sekecil apapun, Tuhan selalu menjanjikan kalau dikerjakan dengan setia, satu hari nanti akan mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Perkara-perkara yang besar yang tidak pernah kita impikan akan dipercayakan kepada kita dalam hidup ini. Saudara-saudara, hari ini kita akan mendapatkan satu tips sehat dari seorang dokter yang sangat terkenal yang telah memberikan waktunya supaya bisa memberkati kita. Nah, kita akan diberkati dengan tips sehat dari seorang dokter senior yang lagi terkenal di Indonesia, Bapak Dr. Henry Suhendra. Waktu dan tempat saya berikan, saudara-saudara dengarkan, sebab ini adalah hal yang penting di tengah-tengah pandemik. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Henry. Shalom, selamat pagi teman-teman Jemaat GBI Maranatha Surabaya. Semoga semua dalam keadaan sehat. Kita harus memaknai apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, Tuhan kita. Karena yang diinginkan adalah kita tetap sehat. Ya, seharusnya kita semua kalau mengikuti ajaran junjungan kita akan lebih sehat. Ya, contoh adalah bagaimana Tuhan kita memberi perjamuan kepada 5.000 orang dengan 5 roti, 2 ikan. Ya, tentu pertanyaannya adalah Tuhan bisa memberikan apa saja, tetapi dalam pemberian roti dan ikan itu ada maksud terkandung di dalamnya. Kenapa Tuhan tidak memberikan makanan-makanan lain? Ingat,
roti yang diberikan adalah roti gandum. Ada di kitab Yehezkiel. Oke. Dan dalam hal menghadapi pandemi ini, maka hendaknya kita penuh hikmat, kita mengikuti semua prokes dari pemerintah, sudah sampai 6M sekarang, tetapi yang lebih penting lagi, tingkatkan imunitas tubuh Anda. Dan yang paling berperan, mempunyai peranan penting dalam hal meningkatkan imunitas kita adalah vitamin D. Karena pada dasarnya sumber awal saya katakan ya, adalah sinar matahari. Itu Tuhan sediakan buat kita. Oke? Makanya saya plesetkan, vitamin D adalah defense, pertahanan kita. Vitamin D adalah vitamin dari Deus. Semoga teman-teman GBI Maranatha Surabaya tetap sehat, tetap kuat, tetap bisa melayani Tuhan kita dengan baik. Selamat pagi, Dr. Henry Suhendra dari Jakarta. Shalom. Saudara-saudara, kita sudah mendengar nasihat dan tips kiat sehat dari Dr. Henry. Dan saya atas nama jemaat mengucapkan terima kasih kepada Pak Henry. Kiranya Pak Henry tetap dalam lindungan Tuhan dan Tuhan terus memakai Bapak dan keluarga, dan Tuhan mendengarkan doa, seruan yang Pak Henry rindukan supaya bangsa ini tetap sehat, dan khususnya juga jemaat GBI Maranatha. Tuhan memberkati Pak Henry, Tuhan memberkati. Terima kasih. Baik, puji Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, Bapak Ibu yang di rumah. Sama-sama kita naikkan syukur di hadapan Tuhan. Haleluya. Kami mengangkat kedua tangan kami di hadirat Tuhan. Mari bersama-sama katakan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku. Terima kasih Tuhan, daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari bersama-sama dengan iman percaya berkata, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Tuhan mendengarkan, dan Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Mari yang percaya kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik bagi Allah kita. Mari kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Saya undang saudara-saudara kembali bangkit berdiri. Saudara-saudara, mari kita angkat tangan kita ke atas
untuk menerima berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkati hidupmu, diberkati keluargamu, diberkati kesehatanmu. Engkau sehat dan panjang umur. Engkau sehat karena ada perlindungan Tuhan. Dijauhkan dari sakit penyakit sebab Tuhan melindungi hidupmu. Diberkati pekerjaanmu. Usaha apapun yang kau rintis dan kau kerjakan, dibuat Tuhan berhasil. Diberkati masa depanmu. Setiap doa, kerinduan hatimu didengar dan dikabulkan Tuhan Yesus. Allah sumber damai sejahtera melimpahkan kebaikan, kemurahan, dan kesetiaannya dalam hidup saudara. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dimeteraikan berkat itu menjadi milikmu. Dan demi nama Tuhan Yesus, engkau sangat diberkati. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Semua yang percaya, mari kita ucapkan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu pada waktu yang akan datang. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu